bagai malaikat kecilku, kau datang dengan sinar dari surga. Kau bagai malaikat kecilku, kau datang di mimpiku. You make me happy, you make me for smile. You are beautiful in my heart. You make me happy, you make me for smile. You are beautiful in my heart. Oh, salam bahagia untuk kita semua. Aduh, sorry teman-teman. Kali ini aku tidak memegang kartu, tetapi aku ingin membacakan pesan untuk kalian. Karena kemarin kan aku sudah menjelaskan tentang Sagittarius Session. Sekarang aku ingin memberi pesan buat teman-teman. Sebentar lagi kita ingin melewati tahun 2021. Dan apa saja yang dilakukan, yang harus kita lakukan di tahun ini untuk mempersiapkan di tahun 2022. Kemarin kita sudah melihat Gunung Semeru. Tetap jaga-jaga teman-teman, dan kita tetap bersatu dalam doa. Ini adalah alarm buat kita untuk kedepannya. Ini bukan hanya terjadi bencana alam saja teman-teman, tapi kita diperingatkan untuk hati-hati pada berbagai macam kekacauan. Kekacauannya bukan dalam segi alam saja, tapi kita juga memperhatikan mental health kita, jiwa kita, emosi kita perhatikan di situ. Mungkin kita akan melihat banyak kejahatan yang akan dilakukan oleh banyak orang. Tetap berada dalam kesadaran teman-teman. Terus untuk di akhir tahun ini teman-teman, kita diminta untuk yuk bersihin, yuk maafin diri kamu, maafin orang lain. Dan mohon ampun pada Sang Ilahi atas apa yang telah kita lakukan di tahun 2021. Kita bersih-bersih di sini, terus kita luapkan apa yang kita rasakan dulu nih teman-teman nih. Kalian bisa lewat journaling, kalian bisa lewat cerita sama teman kalian yang kalian percayai. Kita lepaskan dulu nih teman-teman nih apa yang mengganggu pada saat ini, kita lepaskan. Terus banyak beberapa orang yang mulai tadinya dekat sama ini jadi menjauh, karena kita lagi dalam pembersihan, menemui siapa yang seharusnya kita temui. Mungkin banyak beberapa orang yang tiba-tiba putus terus dekat sama yang lain, dekat sama orang-orang yang tak terduga gitu loh. Mungkin yang relationship akan mengalami itu teman-teman. Karena pertama di Sagittarius Session ini kita diminta untuk mandiri teman-teman. Ini untuk mempersiapkan di tahun 2022 juga. Kita diminta untuk mandiri, untuk yakin sama diri sendiri, untuk percaya sama diri sendiri, dan melangkah. Karena it's time to healing, it's time to uplift, it's time to transform. Dan satu lagi, it's time to explore. Terus teman-teman, kalau kalian punya ide biasanya
jangan mengambil keputusan secara gegabah atau terburu-buru, teman-teman. Kenapa? Coba perhatikan apakah itu dorongan hatimu ataukah itu egomu. Ego untuk pembuktian, untuk menunjukkan saya lebih hebat, saya lebih tangguh. Nah, itu teman-teman diminta untuk tetap hati-hati, tapi tetap bisa menuangkan ide secara baik, teman-teman. Karena di Sagittarius Session ini mungkin kalian bisa merasakan energinya di tubuh kalian, ada sedikit perubahan di sifat kalian. Mungkin kalian bisa merasakan itu. Dan ini adalah suatu pembelajaran kita untuk membuka gerbang baru di tahun 2022. Siapkan diri kalian, terutama untuk para light worker, bergerak bersama dengan penuh cinta dan cahaya. Salam bahagia untuk kita semua. Ya, untuk video selanjutnya ada pesan pick a card dari sahabat saya Purnama untuk kalian semua sebagai kado akhir tahun, dan selamat menyaksikan. Salam bahagia untuk kita semua. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan membacakan reading tarot pesan dari Ibu Bumi atau Mother Gaia untuk kita, untuk kamu, apa yang ingin beliau sampaikan. Jadi ada tiga file ya. File yang pertama itu kita pilih aja, ini file pertama Malasit ya, kemudian ini Ammonite, dan ini ya bentuk taring ya, kristal bentuk taring. Oke, kita mulai dari file pertama. File pertama ini kartu monitornya ada kartu Death, ada The Lovers, ada Two of Pentacles, dan Queen of Pentacles. Jadi yang Ibu Bumi ingin katakan kepadamu adalah bahwa secara energi, secara keseluruhan, suatu masalah yang selama ini kamu hadapi ataupun apapun itu semuanya berakhir, sudah berakhir. Atau mungkin kamu baru saja, ataupun kamu sedang berada dalam puncak suatu masalah dan sebentar lagi masalah tersebut akan berakhir. Jadi yang beliau ingin pesankan kepadamu adalah sudah saatnya kamu untuk menjadi dirimu sendiri, dan sudah saatnya kamu harus bangkit. Karena sebenarnya ya, dengan caranya kamu bangkit dan meninggalkan hal tersebut yang sudah tidak sesuai atau tidak selaras denganmu, maka disitu akan membuat kamu menemukan jati dirimu sendiri, dan juga kamu akan menemukan kebahagiaan dalam hidup kamu. Di sini ada kartu The Lovers ya. Jadi kamu di sini, Ibu Bumi mengatakan bahwa kamu akan bertemu dengan pasangan jiwamu, soulmate-mu, ataupun apapun itu. Istilahnya di sini kalian berdua akan bertemu di satu lokasi, satu tempat, dan yang bisa disampaikan oleh beliau, kalian akan bertemu di sebuah tempat yang indah sekali seperti taman bunga. Jadi kalian akan bertemu di satu tempat, atau mungkin ini juga simbolisasi bahwa kalian ketika kalian bertemu, dan di situ kalian akan merasakan hati yang berbunga-bunga seperti orang yang jatuh cinta sekali. Kalian akan menemukan cinta kalian, baik cinta kalian terhadap diri kalian maupun terhadap seseorang atau ya pasangan lah gitu kan. Jadi di sini kalian akan menemukan cinta yang baru, ataupun juga ya hubungan kalian dengan pasangan akan lebih baik ke depannya. Jadi Ibu ingin menyampaikan pesan itu. Selain itu juga Two of Pentacles. Secara finansial kehidupan kalian akan bagus sekali, seimbang, stabil, dan antara pemasukan dan pengeluaran itu selalu stabil di sini ya. Kemudian ada Queen of Pentacles, dan sudah saatnya kamu juga untuk ya menikmati dan juga ya menikmati hasil dari jerih payah kamu,
dengan cara berlibur suatu tempat ataupun kemanapun yang memanjakan diri. Love yourself and ya, sebuah bentuk keliburan ataupun ya kalian yang bisa memanage semua keuangan kalian dengan baik di situ. Jadi kalian tinggal menikmati hasilnya. Oke, kita lanjut ke file kedua, yaitu file amanah. Oke, secara energi yang ingin Ibu Bumi sampaikan kepada kamu, kepada kalian adalah bahwa kalian atau kamu, Ibu Bumi tahu akan rasa sakit yang kamu rasakan. Jadi kamu tidak sendiri. Dan di sini juga Ibu Bumi memiliki pesan kepada kamu bahwa kamu mempunyai luka yang mungkin kamu tidak rasakan. Kamu tidak menyadarinya adalah luka yang selama ini kamu rasakan ataupun kamu sembunyikan. Baik itu trauma terhadap sesuatu di masa kecil ataupun terhadap seseorang atau terhadap situasi atau kondisi. Jadi di sini Ibu Bumi ingin mengingatkan kepadamu bahwa kamu masih punya luka yang harus kamu sembuhkan. Jadi di sini ada The Moon ya. The Moon ini menggambarkan soal intuisi, menggambarkan tentang ketenangan, femininitas, dan juga ini lebih kepada tentang sesuatu yang misterius. Jadi di sini kamu diminta untuk menyadari apa yang sebenarnya kamu, di mana lukamu itu, dan sembuhkanlah itu. Bagaimana caranya? Itu dengan cara kamu mengenali dirimu. Intuisi kamu pasti selalu memberikan pesan ataupun ya apapun itu bentuknya ya, untuk memberikan peringatan kepada kamu bahwa kamu masih punya luka di dalam diri kamu. Nah, jadi di sini mungkin kamu dulu terlalu setia atau terlalu sangat mengagumi seseorang ataupun sangat ini dengan seseorang, namun sebenarnya ya, itu membuat luka akhirnya padamu. Jadi kamu harus bisa mendengarkan intuisi dan kata hati kamu. Selain itu ada kartu Judgment ya. Di sini ada kartu yaitu kamu akan saat ini ya, sudah saatnya, karena ini kan sudah memasuki Desember ya, akhir dari tahun 2021, di mana di tahun ini segala sesuatu yang sudah terjadi sebelum-sebelumnya semuanya harus berakhir. Dan pada tahun 2022 semuanya harus menjadi yang baru. Jadi di sini pada tahun dan bulan ini kamu akan mengalami banyak sekali hal-hal yang mungkin sangat berat dan sangat menyakitkan buat kamu, dan bahkan membuat kamu kebingungan ya. Four of Cups ya. Jadi kamu akan kebingungan sampai atau sesuatu, kamu masih merenung. Jadi kamu diminta untuk merenung, mendengarkan intuisi kamu, dan ya, nanti kamu akan menghadapi berbagai proses ataupun juga akan menyelesaikan beberapa hal, termasuk juga kamu harus menyembuhkan diri kamu dulu dengan cara mungkin membayarkan karma kamu ataupun apapun jenisnya. Ya tentunya itu rasanya tidak akan seenak ataupun senyaman yang biasanya atau yang kamu rasakan, karena sesungguhnya apa yang terjadi ataupun apa yang kamu rasakan sebenarnya itu bisa lebih parah lagi daripada yang kamu kira. Jadi kamu harus siapkan diri lah, karena sudah saatnya kamu harus menjadi orang baru dan sembuh secara total di tahun 2021 ini, sehingga 2022 kamu bisa bersinar kembali. Oke, kita lanjut ke file taring itu ya, ke file ketiga. Oke, di sini yang bisa saya sampaikan, apa yang Ibu Bumi katakan, apa yang ingin Ibu Bumi katakan kepadamu, yang bersama kepadamu adalah bahwa saat ini kamu sudah menempuh perjalanan dan perjalananmu masih panjang. Jadi sebisa mungkin kamu enjoy menikmati perjalanan hidup kamu dan jangan tergesa-gesa terhadap. Dan juga kamu memang diminta untuk mengendalikan diri. Kenapa diminta untuk mengendalikan diri? Yang dimaksud mengendalikan diri adalah antara pikiran dan hatimu harus selaras. Tujuannya ya supaya nanti ketika kamu menghadapi satu trauma atau satu masalah, kamu bisa menghadapinya dengan baik, dengan mudah, dan dengan tepat, dengan penuh ketenangan. Itu kunci utamanya agar kamu bisa mencapai pada tujuan utamamu. Nah, di sini terlihat sekali sosok. Jadi ada Eight of Swords ya, ada 8 pedang. Di sini ada sosok wanita yang terikat dengan mata tertutup ya. Jadi kamu akan menghadapi berbagai masalah, berbagai hambatan ataupun apapun itu ya, tantangan dalam kehidupan kamu. Dan bagaimana caranya? Ibu Bumi ingin memberikan pesan kepadamu bahwa Ibu Bumi selalu ada padamu, dan Ibu Bumi selalu memberikan tuntunan dan bimbingan kepadamu. Jadi harus ingat, gunakan intuisi kamu, dengarkan kata hati kamu, kendalikan dirimu agar kamu bisa memecahkan suatu masalah dengan mudah dan menjadikan masalah itu bukan sebagai penghalang ataupun bukan sebagai sesuatu yang membuat kamu jatuh, tapi itu menjadikan senjata untuk menyelamatkan dirimu dan membuat kamu menjadi lebih bebas.
demi itu lebih lega. Dan pada akhirnya nanti di penghujung kegiatan ataupun apa yang kamu tunjukkan, kamu akan menemukan, mendapatkan dan bisa menikmati hasil dari apa yang sudah kamu lakukan. Dan ini adalah bentuk energi keberlimpahan ya, terutama secara finansial ya. Kamu akan menemukan energi yang sangat luar biasa di sini, energi keberlimpahan. Jadi Ibu Bumi ingin mengatakan hal itu kepadamu. Kendalikan dirimu, jadikan masalah sebagai suatu kekuatan untuk menjadikan kamu lebih bebas lagi, lebih terbuka lagi, dan juga selalu bersiap, selalu siap menghadapi berbagai tantangan. Ketika kamu sudah bisa melakukan ini semua, maka kamu akan mendapatkan hasil dari apa yang sudah kamu lakukan. Jeripayamu dan semesta, Ibu Bumi pasti akan memberikan hadiah atas jeripayamu. Apapun bentuknya itu, kamu akan diberikan hadiah. Namun perlu diingat untuk tidak berharap, karena yakin kepada semesta, apa yang semesta berikan itu selalu baik, termasuk dengan masalah yang kamu hadapi. Itu adalah hadiah yang terbaik dari semesta. Terima kasih.